Teman-teman semua, kali ini saya berkunjung ke kediaman Ibu Enis, teman saya yang punya profesi di bidang seni tari, tata rias, dan dosen di sebuah perguruan tinggi ternama. Ikuti bincang-bincang saya dengan beliau pada kali ini. Mbak Enis, apa kabar? Panjenenganipun kabar baik. Amin. Silahkan menyapa pemirsa. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Saya itu kagum sama panjenengan. Punya profesi sebagai penari, tata rias, sekaligus juga dosen. Itu ceritanya gimana, Pak? Jadi saat itu memang hobi tari itu menjadi hobi. Ya, saya awali dari mulai SD. Kelihatan kalau istilahnya diajari itu gampang, nggak istilahnya ya, mudah menerima. Otomatis saya kembangkan karena ternyata saya memang senang menari. Sejak SD? Iya, sejak SD. Iya. Jadi guru tari sejak kapan? Kan SD mulai nari, itu jadi gurunya? Sungguhnya dari SD itu saya sudah menjadi guru. Karena sering ngajari teman-teman kampung kalau pas ada acara 17-an. Kemudian bapak saya melihat kok nampaknya saya punya hobi ke sana, terus dipanggilkan guru tari. Ya, nanti Mbah itu kan dulu Mbah Lurah ya, jadi punya pendopo besar sehingga itu untuk akhirnya untuk tempat kita untuk belajar menari. Terus gimana? Nah, perjalanannya kemudian saya ikut Pak Bagong Kusdiarjo, kemudian saya masuk di perguruan tinggi ASTI dulu. ASTI, Akademi Seni Tari Indonesia. Sempat ikut wisuda juga, kemudian karena ngapain, mau belum ada yang ngelamar ya waktu itu. Setelah lulus nggak ada yang ngelamar, sekolah lagi. Terus ambil S1. Ambil S1 diisi. Iya, jadi isi pertama kali. Saya langsung mendaftar menjadi dosen, spesialisasinya tari gaya Yogyakarta. Waktu itu bertempat tinggal di Kintelan ya. Kintelan pun di Semarang? Betul, Jogja. Oh, Jogja. Kintelan, karena saya dari Kintelan. Dulu ya THR itu lah ya, terminal dulu kan. Ibu saya punya kios di terminal. Ya. Di sana sehingga saya dekat dengan Romo Sas. Ya pernah ikut ke Romo Sas. Romo Sas itu ahli tari klasik gaya Yogyakarta. Empu. Ya. Kami kalau ngaturi Romo Sasminto, Mardowo. Ya. Nah, dari sana kemudian ya saya masih tetap eksis atau tekun di Pak Bagong itu ya, belajar tentang busana. 3 tahun, kemudian belajar tentang dekorasi. Nah, kalau sekarang dalam proses saya menjadi penari, guru tari, kemudian saat ini setelah saya menjadi dosen, waktu itu memang masih ada waktu untuk belajar menjadi perias. Ya, bagaimanapun yang namanya tari ya, untuk sosialisasi, untuk dekat dengan masyarakat yang melalui tari itu. Di setiap acara-acara 17-an atau mungkin bersih desa. Nah, itu kan dipakai. Ya. Jadi betul-betul mendukung untuk itu tadi, untuk majunya kampung, apalagi kampung juga nguri-uri budaya setempat. Masa kita hanya duduk manis. Penari ini kok, penari itu sampai dengan mengantarkan ke perguruan tinggi sebagai dosen tari. Jadi tari-tari apa saja yang seringkali dipentaskan gitu? Karena kami belajar di ISI ya, jadi semua ini ya, semua tari yang ada di Nusantara. Diarahkan almarhum Pak Ben Soeharto. Ya, sebenarnya saya dulu pilihnya komposisi, tapi almarhum Pak Ben Soeharto, kamu kayaknya cocok masuk di klasik gitu. Mungkin melihat saya yang orangnya seperti ini. Dosen yang tadi di UNJ. Iya. Di Universitas Negeri Yogyakarta. Fakultas Bahasa dan Seni. Prodinya Seni Tari. Yang diajarkan apa aja sih, Bu? Karena ini membekali calon guru sehingga yang utama
budaya lokal. Ya, budaya lokal itu memang harus diajarkan. Nah, apalagi dengan konsentrisitas ya. Jadi Jogja ya otomatis pembelajaran tari Jogja lebih porsinya itu lebih banyak. Kemudian juga kita juga belajar tentang budaya lain yaitu Surakarta, walaupun Jogja dan Surakarta ini kan sebenarnya beda tipis nih karena satu Mataram. Kemudian juga diajarkan tari daerah lain, ada Banyuwangi, ada Banyumas, ada Sunda, Betawi dulu pernah. Kemudian juga ada Nusa Tenggara Timur, ada Sumatera. Jadi seluruh seluruh seni tari di Indonesia. Iya, apalagi sekarang ya kita memang harus menunjukkan ya ciri khas keragaman budaya yang ada di Indonesia. Dan dengar-dengar Mbak Yuani kan sedang menyelesaikan disertasi untuk doktornya ya? Malu ini sudah 3 tahun belum lulus. Teman-teman sebentar lagi lulus. Nanti saya ada mau amin. menghadiri sidang terbukanya. Waduh, amin. Sudah sebagai penari, kemudian dosen tari, seni dan tari ya, di Universitas Negeri Yogyakarta, dan juga sebagai penata rias manten, teman-teman. Itu terus gimana? Nah, menurut saya kalau penari itu memang dulu ya, kalau sekarang ya jarang menari, kecuali acara-acara khusus yang sekiranya memang itu diperuntukkan untuk dosen. Tapi kalau enggak ya saya pasti memberi kesempatan pada mahasiswa. Jadi enggak saya ayai sendiri. Nah, kalau perias itu memang dekat sekali ya. Yang namanya tari dengan tata rias itu dekat. Karena di dalam tari itu kan tidak terlepas dari rias. Jadi memang tari itu sangat dekat dengan tata rias dan busana. Kemudian juga properti buat sendiri, mungkin kipas ya, pesen kipas tapi belum ditambahi payet, terus belum dijahit apanya. Payung. Mbak Yu sendiri yang bikin mayatnya? Jadi bukan hanya kreatif dalam membuat sebuah karya tari, tapi juga mesti ada kaitannya. Itu. Nah, kalau tata rias ini berarti kan tradisional ya? Kebetulan saya awal saya merias itu memang oleh suhu saya. Suhu saya dulu Ibu almarhum Bu Marmin Sarjono. Ya, perias keraton Jogja. Itu beliaunya menyampaikan bahwa ya kalau mau belajar rias ya yang tradisi dulu. Pakemnya kayak Jogja. Karena kalau sudah pakemnya kayak Jogja dapat, itu untuk rias yang lainnya kan nggak masalah. Sama seperti tari. Tari juga kalau mempelajari dasarnya itu tari klasik kayak di Jakarta. Untuk tari yang lain itu memang mudah. Lebih mudah. Dalam artian tuh kita udah punya basicnya. Kalau ada misalnya masyarakat atau pelanggan yang pengen dandan tata rias manten modern itu seperti itu? Tidak masalah, karena pengembangan kami kan juga sama. Modern ini, tetap bisa. Kan sebagai perias di Harpi ya, kami kan masuk anggota Harpi, Sleman Timur. Singkatan dari Himpunan Perias Indonesia. Harpi, Himpunan Perias Indonesia. Saya khususnya itu masuk di Sleman Timur. Nah, ini kan untuk peningkatan SDM ya, sumber daya manusia perias itu selalu ada kegiatan-kegiatan untuk pembelajaran tata rias apapun, dari yang klasik, yang tradisi, yang modern, kemudian yang adat yang lain, tata rias Bali, kemudian Sumatera. Masyarakat kecenderungan sekarang masih banyak yang suka tradisional atau yang suka modern atau nampaknya kalau waktu itu sempat booming yang modern, tetapi saat ini mulai lagi kembali minat ya. Bagus. Ya, saya
lihat namanya budaya kalau itu apa ya tetap dipegang teguh secara benar itu tetap memiliki apa ya ruh yang tidak dimiliki karena syarat makna ya. Iya betul. Nah terus ini sebagai tata rias ya, itu jasa yang diberikan apakah rias dan busana saja ataukah juga melayani untuk kegiatan-kegiatan upacara atau seremonial tertentu gitu? Iya, jadi pada akhirnya seperti itu karena ingin melayani klien dengan baik. Jadi walaupun kadang kami juga kerjasama dengan vendor. Ya, itu karena saya sendiri juga masih padat kegiatan di kampus ya. Iya, kemudian ini juga harus sekolah lagi seperti itu. Jadi ya saya bersyukur punya anak anak perempuan saya Mbak Anti. Oh, Mbak Anti. Nah, itu sudah saya lepas untuk bertanggung jawab untuk menangani sebuah wedding dah. Bagus. Ya, jadi memang waktu itu sudah saya persiapkan dia sebelum istilahnya saya bukan meninggalkan ya tapi mulai sibuk dengan kampus anak perempuan saya Mbak Anti sudah mulai mengelola sudah dan lebih bagus daripada saya. Oh ngomong harus begitu. Nah sebuah teori entrepreneur kan begitu. Gitu ya. Jadi kalau mau memberikan dikatakan sukses itu kalau orang lain sukses. Penerusnya sukses bahkan lebih bagus. Iya. Dan kita juga tetap masih belajar terus. Jadi selama saya kampus saya masih kuliah seperti ini memang masih ya. Nanti pada saatnya saya pasti karena memang belajar itu menyenangkan. Ya belajar itu menyenangkan. Jadi kalau ada yang mau mantu, dan misalnya pasrah tunggoan sama Mbak Yohanis, itu bisa ditandangi semua. Bukan hanya rias dan busana saja. Semuanya. WO-nya, ya. Nanti kita buatkan rambutnya, kemudian kita komplit lah. Mau cateringnya, mau dekorasi, apapun semuanya bisa. Ini tadi juga baru saja kami hanya merias ya, tadi merias Mbak Anti, tapi karena panjenengan tadi katanya mau mampir, jadi saya terus pulang. Ya. Jadi ini ganggu. Betul. Rias Midodareni. Ya. Sudah Mbak Anti yang menangani. Kemudian pasang itu tuan BKPT. Jadi memang seperti itu. Termasuk saya ini kan wiwit kawit dulu. Modal pertama saya memiliki gebyok ini ya. Ini saya bila-bilain sampai ke Jepara. Karena waktu itu memang perias itu ya minimal lah punya dekorasi kecil-kecilan. Suatu saat dadakan. Kemudian vendornya sudah penuh. Nah, kita bisa tetap melayani ya. Nah, ini sekarang ini ngatur waktunya terus pun dia. Ya, dosen, kemudian ya inilah. Jadi pada saat memang di rumah ya konsentrasikan di rumah. Memang itu belajar ya belajar. Saya kadang juga ke kampus, kadang ke kafe. Nah, seperti itu. Lah harus mengerjakan. Jadi ya, supaya kafe juga seperti mahasiswanya ya? Iya, kemarin sampai ketemu sahabat saya udah saudara dari Jakarta itu dia pas datang ke Jogja, ayo kesini aja, biar tahu ya. Terus saya malah dijajaki Oh gitu ya? Bukan saya yang nelakter kok, malah yang nelakter kamunya. Dia. Gitu, jadi pada saat saya di kampus, sudah di kampus. Pada saat saya waktu mengerjakan disertasi itu di kafe ya sudah, saya nggak inget suami, nggak inget siapapun, pokoknya inget saya disertasi ya. Jadi saya belajar kalau orang tiang kino ya, orang dulu itu ya bisa mengendalikan. Ya, jadi konsentrasikan pada saat ini ya ini. Saya udah keluar dari rumah, ya sudah konsentrasi mengajar. Jadi tenang, bukan kemurusan.
Mbak Yenis, Nggih. untuk mengakhiri bincang-bincang kita siang ini, ada closing statement yang perlu disampaikan untuk pemirsa. Monggo. Nah, jadi kita memang harus bangga dengan budaya kita sendiri, bangga dengan apa yang kita miliki. Kalau sudah bangga apa yang dengan kita miliki, otomatis kita mau mempelajari. Namun demikian, ini juga harus didukung oleh banyak hal. Jadi dari keluarga sendiri juga istilahnya mendukung dengan bangga terhadap budaya sendiri, masyarakat, pemerintah tentunya, sehingga generasi muda ini bisa memiliki satu kebanggaan, kagum dengan apa yang dimiliki, supaya ada berkelanjutan sehingga budaya kita tidak akan punah dan akan terus dibanggakan juga oleh negara lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Iya. Terima kasih Mbak Yu untuk bincang-bincangnya hari ini. Iya. Iya. Tapi jangan kesusu. Loh, Saya ada sesuatu untuk penjenengan. ngaten? Iya. Mau Monggo Oh, gitu. ke dalam dulu. Oh, iya. Iya. Monggo. Ya. Hari ini ya. Ya. Ya, tapi ya semoga cocok deh. Ayo. Tidak. Iya. Tidak. Ya. Yang satu. Nih. Ya, ini koleksi saya. Ya, sepertinya untuk penjenengan pas ini. Nah, kalau kagem belangkon, Iya. penjenengan pegang Iya. dari Iya. depan. Itu bagi ke belakang. Oke, ya. Iya. Terus belum sewu, Iya. kaki miring ke sana. Nah, ini di. Nah, Oh, gitu. iya. Oh, enggak. Ini jadi tahu. Iya, jadi jangan dibiarkan nih. Nah, sehingga dari depan kan nampak. Iya, nampak. Iya, Mbak Yenis, terima kasih untuk waktunya, untuk bincang-bincangnya, untuk hari ini komplit. Iya. Pada hari ini, mudah-mudahan apa yang saya kami bermanfaat untuk Amin. teman-teman. Demikian bincang-bincang saya bersama Ibu Enis. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa.